get you. Rambo. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal meringkas alur cerita film Rambo First Blood Part 2. Hanya beberapa tahun setelah perang gerilya habis-habisan di First Blood Part 1, mantan komandan John Rambo yaitu Kolonel Sam Troutman membebaskannya dari penjara, hanya untuk mengirimnya kembali ke tempat yang dia bersumpah tidak akan pernah kembali, yaitu hutan Vietnam. Dipercayakan dengan tugas berbahaya, mengumpulkan bukti bahwa tawanan perang Amerika masih ditawan. Bukan Rambo namanya jika tidak setuju untuk menyusup ke zona yang tidak diketahui. Dan tak lama kemudian, dia mendapati dirinya dikhianati, terdampar di belakang garis musuh. Suatu ketika John berjuang untuk negaranya. Sekarang pemerintah telah meninggalkannya untuk mati di tanah yang dipenuhi Soviet. Bisakah Rambo memenuhi misi bunuh dirinya? Akankah dia memberikan keadilan yang mematikan? Oke guys, pastikan duduk dengan santai lalu siapkan kopi tubruknya. Dan sebelum masuk alur ceritanya, Mimin akan memutar dulu intronya. Bukan lagi, tiga. Opening movie terlihat John Rambo sedang berada di area penambangan batu yang diyakini menjadi tahanan penjara pasca kejadian di Hope, Washington pada 3 tahun silam. Dia kemudian menerima kunjungan dari Kolonel Sam Troutman. Saat bertemu dengan Sam, John diberitahu sebuah operasi rahasia sedang direncanakan oleh pemerintah Amerika untuk menyelamatkan tawanan perang di pedalaman hutan Vietnam. Para tawanan perang tersebut ditahan di penjara yang sama seperti tahanan di mana Om John ditahan saat perang di Vietnam 14 tahun silam. Dan karena Om John pernah berhasil meloloskan diri dari penjara tersebut, maka dia menjadi salah satu yang terpilih untuk melaksanakan misi ini. Dan sebagai imbalan, jika dia berhasil menyelesaikan misi, maka akan ada pengampunan dari presiden. You interested? I want you to know that I did what I could to keep you out of here. I know. All clear? Yes. The next time we meet, it'll be in Thailand with the Special Ops Designate who launched the operation. Yes. Ini kemudian berlanjut pada beberapa hari berikutnya di markas militer Amerika Serikat yang berada di Thailand. Om John yang datang ke sana ditemui oleh Kolonel Sam Troutman yang kemudian memperkenalkannya dengan Marshal Murdoch yang diketahui sebagai pemimpin operasi. Murdoch kemudian membaca profil Om John. Sebenarnya Rambo muncul pertama kali dalam novel karya David Morrell First Blood pada tahun 1972. John James Rambo lahir 6 Juli 1947 di Bowie, Arizona, Amerika Serikat. Ayahnya bernama R. Rambo, keturunan Italia, sedangkan ibunya adalah keturunan suku Indian Navajo bernama Mary Drago. Bergabung di Angkatan Darat pada tahun 1964. Diterima di pasukan khusus spesialisasi persenjataan ringan, terlatih sebagai petugas medis, pilot helikopter dan menguasai beberapa bahasa. 59 kali dikonfirmasi membunuh, menerima 2 bintang perak, 4 perunggu dan 4 penghargaan anugerah presiden. Berjuang di perbatasan dan menerima medali penghormatan. Give me something cold, please. Rambo, you certainly don't know as much about me as I do you. Saat Murdoch bertemu dengan Kolonel Sam Troutman dan anak didiknya John Rambo dan sudah melihat catatan militer terakhir dari Om John,
Murdoch memberi pengarahan kepadanya untuk mencari tawanan perang yang hilang di dalam kamp tawanan perang yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Podolsky, dan menyarankan agar dia cukup memotret para tahanan alih-alih menyelamatkan mereka. Dia juga memperingatkan Rambo untuk tidak menyerang musuh, karena tim penyerang Delta yang dipimpin oleh Trautman akan mengambil alih untuk mengekstraksi para tawanan. Setelah Om John mengonfirmasi bukti keberadaan mereka, dia juga diberitahu bahwa setibanya di Vietnam nanti oleh agen intelijen wanita bernama Cho Bao. Singkat cerita, 20 menit sebelum keberangkatan, terlihat Om John tengah mempersiapkan peralatan tempurnya. Operasi pun dimulai. Om John diberangkatkan ke Vietnam di malam hari dengan menggunakan pesawat. Dan dari pusat komando mereka terus memantau penerbangannya. Setibanya di titik penerjunan, Om John terlihat bersiap untuk melompat. Dan saat melompat keluar pesawat, sialnya dia terkait dan tergantung di luar pesawat. Shit, what's happening? The turbulence! Lifer, cut him loose! I can't! Free him! He'll be torn apart! Condition red. What do you mean he's hung up? What happened? He's being dragged! He's cutting away his equipment! Erickson, abort the mission. Pull out! It'll kill him! He'll be torn apart! He's out! Mengetahui Om John membuang peralatannya, Murdoch awalnya berniat membatalkan misi sebelum terjadi masalah. Namun walaupun meyakinkannya untuk memberi kesempatan kepada Om John, untuk itu Murdoch memberi waktu 36 jam untuk menyelesaikan misi dan mencapai ke titik penjemputan. Selanjutnya terlihat Om John berada di tengah hutan Vietnam. Dia kehilangan senjata dan sebagian besar peralatannya. Yang tersisa hanya sangkur, busur, dan anak panahnya. Hutan Vietnam bukan sesuatu yang asing baginya. 14 tahun silam dia menjelajah dan terlibat perang gerilya di hutan Vietnam. Dia kemudian terus bergerak ke titik area yang telah ditentukan untuk bertemu dengan agen wanita Cho Bao. Cantik juga ya. Mereka kemudian lanjut bergerak menyusuri hutan untuk menuju ke tepi sungai. Setibanya di sana, Cho Bao rupanya sudah menyewa kapal dari sekelompok perompak setempat untuk mengantar mereka ke hulu. Dia menyewa kapal perompak untuk menyusuri sungai agar para tentara patroli sungai tidak curiga dan mengetahui keberadaan mereka. Di perjalanan Om John menanyakan, bagaimana jika di tengah sungai mereka bertemu dengan patroli sungai? Namun kepala perompak itu hanya memperlihatkan pelontar RPG buatan Rusia. Itu berarti jangan khawatir, mereka memiliki persenjataan memadai. Lalu Cho Bao bertanya kepada Om John, mengapa dia terpilih untuk misi ini? Apakah karena dia suka bertempur? Namun Om John menjawabnya, karena aku bisa dikorbankan. Yang artinya, jika terjadi sesuatu kepadanya, tidak akan ada yang mencarinya. Singkat cerita, di markas, Kolonel Sam pun meminta tim penjemput untuk berangkat saat subuh. Namun Murdoch menolaknya, karena menurutnya hingga kini tidak ada laporan lanjutan dari John Rambo. Dia tidak yakin apakah Om John masih hidup. Setelah menempuh perjalanan jauh, terlihat mereka akhirnya tiba di tepi sungai dan kembali memasuki hutan untuk menuju ke tempat tujuan mereka. Setibanya di sana,
Mereka kemudian mengintai sebuah camp. Yang menjadi target tujuan Om John mencari bukti keberadaan tawanan perang. Lalu tidak lama kemudian terlihat kupu-kupu malam datang ke sana dibayar untuk melayani tentara Vietnam. Om John kemudian menyiapkan busur panahnya untuk menyusup masuk ke camp itu. Namun Chow Bao menahannya dan mengatakan bukannya dia diperintahkan hanya untuk mengambil gambar. Namun dia mengatakan tidak ada lagi perintah saat ini. Om John kemudian bergerak masuk ke camp itu dengan memotong kawat pembatas, sementara Chow Bao menunggu dan bersembunyi di luar camp. Tối nay đi nào chứ? Tối nay. Vậy nhá. Om John akhirnya menemukan para tawanan perang di camp itu. Yang terlihat kondisi mereka sungguh sangat memprihatinkan. Lalu tidak jauh dari situ dia melihat satu orang tawanan yang terikat. Dia kemudian mendekati tawanan yang bernama Banks itu dan mencoba untuk membebaskannya. Namun tampaknya upaya pelarian mereka tidak terlalu mulus. Karena terlihat tentara Vietnam yang berada di pos jaga terus memantau keadaan sekitar. Agar bisa lolos, akhirnya Om John mengeluarkan sebagian amunisi yang dibawa, yaitu busur panahnya. Besok paginya, aksi pelarian mereka ketahuan oleh tentara Vietnam. Setelah mereka menemukan rekannya yang tewas, para tentara Vietnam kemudian terlihat memasuki hutan melakukan pencarian. Sementara itu, di markas, Kolonel Sam akhirnya diizinkan melaksanakan penjemputan sesuai rencana. Mereka bertiga akhirnya berhasil tiba di tepi sungai. Mereka kemudian bergegas untuk segera meninggalkan tempat itu. Helikopter juga sudah mengudara untuk menjemput mereka di titik penjemputan. Tentara Vietnam yang melihat kapal mereka kemudian menghubungi patroli sungai untuk mengejar. Dan rupanya para perompak itu telah berkhianat. Mereka adalah sekutu tentara Vietnam, sehingga Om John dan rekannya pun ditawan untuk diserahkan kepada patroli sungai. Namun Om John tidak tinggal diam. Sesaat sebelum mencapai titik ekstraksi, Om John memberikan busur panahnya kepada Chow Bao dan memintanya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu.
Sementara itu, tentara Vietnam yang mengetahui mereka berhasil lolos, terus bergerak menjelajahi hutan untuk mengejar. 3 menit sebelum kedatangan helikopter, mereka berdua menuju ke titik ekstraksi. Namun tentara Vietnam melihat mereka. Mortir pun ditembakkan untuk membunuh mereka. That's Rambo! Christ, he's found one. Kolonel Sam Troutman kemudian memberi laporan kepada Murdoch bahwa Rambo berhasil melepaskan dan membawa 1 tawanan. Mendengar kabar itu, Murdoch kemudian meminta bawahannya untuk keluar ruangan dan secara prioritas dia memerintahkan helikopter penyelamat untuk membatalkan penyelamatan. Mendengar akan hal itu, Kolonel Sam Troutman memaksa mereka untuk tetap turun. Namun dia ditodong dengan senjata sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Helikopter itu pun meninggalkan mereka berdua. Setibanya di markas, Kolonel Sam Troutman marah dan menemui Murdoch. Namun Murdoch mengungkapkan bahwa dia memerintahkan untuk membatalkan penyelamatan karena Rambo melanggar perintah. Dia seharusnya ke sana diperintahkan hanya untuk mengambil foto dan bukan untuk menyelamatkan para tawanan. Sebenarnya dia tidak pernah bermaksud untuk menyelamatkan tawanan perang dan menjelaskan bahwa Kongres mengharapkan Rambo tidak menemukan apa-apa di sana. Dan bahkan jika dia menemukan bukti keberadaan tawanan perang, maka mereka akan membiarkannya mati di sana untuk menghindari masalah ini diketahui oleh publik. Karena jika diketahui oleh publik, maka hal itu dapat memicu peperangan kembali terjadi di seluruh penjuru. Masyarakat akan berteriak dan meminta gencatan senjata. Namun Kolonel Sam Troutman mengatakan bahwa mereka yang berada di sana adalah orang-orang yang telah berjuang demi negara mereka. Namun Murdoch malah mengusirnya. Troutman lalu mengatakan, "Kau telah membuat kesalahan besar. Kini kau mencari masalah dengan John Rambo." Kembali ke Vietnam, terlihat tentara Rusia datang ke sana. Rupanya tentara Vietnam bekerja sama dengan tentara Rusia. Pasukan Rusia itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Sergei T. Podolsky. Om John kemudian dibawa menemui Podolsky. Tampaknya mereka akan menyiksanya untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Podolsky meminta Om John menghubungi markasnya dan mengatakan bahwa dia tertangkap karena melakukan kegiatan spionase. Namun Rambo menolaknya. Di malam harinya terlihat Chow Bao datang ke sana dengan menyamar sebagai kupu-kupu malam, sehingga dia dapat dengan mudah masuk ke sana. Sementara Om John terlihat terus disiksa karena menolak untuk bekerja sama. Podolsky kemudian memberitahunya mereka berhasil menyadap percakapan di helikopter saat misi penjemputannya dibatalkan, di mana saat itu Om John sengaja ditinggalkan atas perintah Murdoch. Chow Bao berhasil membunuh 1 tentara Vietnam, mengambil senjata dan membawa busur panah milik Om John, lalu bergerak untuk mencari tempat di mana Om John disekap. 1 tahanan kemudian dibawa menemui Podolsky dan dia akan disiksa agar Om John mau bekerja sama. Namun rekannya memberitahunya
Apapun yang terjadi, Om John tidak boleh buka mulut. Namun karena tidak tahan melihat rekannya disiksa, Om John akhirnya bersedia untuk bekerja sama. Dia kemudian mencoba untuk menghubungi markas. Berhasil terhubung dengan markas. Om John bukannya memenuhi permintaan Podolsky. Dia justru mencari Murdoch dan memberitahunya bahwa dia akan datang untuk menghabisinya. Murdoch. He's here. Rambo, this is Murdoch. We're glad you're alive. I'm coming to get you. Om John dan Chow Bao berhasil melarikan diri. Keesokan harinya terlihat Chow Bao mengobati luka-luka Om John. Dan pada kesempatan itu dia meminta agar Om John mau mengajaknya ikut ke Amerika setelah perang ini usai. Dan Om John bersedia mengajaknya. Namun saat akan kembali melanjutkan pelarian, mereka diserang oleh tentara Vietnam. Chow Bao ikut tertembak dalam kontak senjata tersebut. Om John berhasil melumpuhkan mereka. Namun satu lainnya berhasil melarikan diri. Chow Bao yang terluka parah akhirnya meregang nyawa. Di markas, Troutman meminta tim penyelamat berangkat untuk menjemput Om John. Namun Murdoch menolaknya, mengeluarkannya dari misi dan meminta bawahannya untuk menahannya. Scene selanjutnya setelah menguburkan Chow Bao, Om John terlihat dipenuhi amarah. Kali ini bukan tentara Vietnam dan Rusia yang memburunya, tapi Om John lah yang akan memburu dan menghabisi mereka semua untuk balas dendam.
Lalu tangan kanan Podolsky dengan menggunakan helikopter membawa bom barel memburu Om John. Menjatuhkan bom barel, meledakkan tempat itu. Namun John berhasil lompat menyelamatkan diri. Mereka kemudian menghujaninya dengan peluru untuk memastikan dia tidak akan selamat. Namun tiba-tiba Om John muncul dari dalam air. Om John menyerang mereka. Berhasil naik helikopter. Duel 1 lawan 1 dengan tangan kosong pun tak terhindarkan. Om John kemudian berhasil mengambil alih helikopter, berbalik arah dan langsung menuju ke kamp tentara Vietnam. Setibanya di sana, Om John langsung membombardir kamp itu dengan helikopter. Setelah berhasil mendaratkan helikopter, Om John kemudian mengambil senjata dan segera pergi membebaskan para tawanan. Para tawanan kemudian segera berlari naik ke helikopter di bawah perlindungan Om John. Lalu setelah itu mereka kemudian meninggalkan tempat itu dan menuju ke Thailand, kembali pulang ke markas. Berhasil menghabisi semua tentara Vietnam. Tampaknya penerbangan mereka aman-aman saja. Namun tidak lama kemudian, terlihat satu helikopter tempur berada tidak jauh di belakang mereka. Pilot helikopter itu rupanya adalah Podolsky. Mendekat dan langsung menyerang, sehingga aksi pertempuran udara kembali terjadi. Dalam pertempuran tersebut, helikopter Om John terkena tembak yang membuat helikopternya terdampar di atas sungai. Podolsky yang melihatnya kemudian mendekat untuk menghancurkannya. Namun tiba-tiba boom! Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke markas di Thailand. Meskipun dengan kondisi helikopter yang rusak parah,
Sesaat sebelum mencapai markas, Om John hubungi markas dan meminta izin untuk melakukan pendaratan darurat. Dia juga menyampaikan bahwa saat ini dia membawa semua tawanan perang bersamanya. Di markas, mereka yang mendengar berita itu tentu saja bersorak gembira. Namun tidak bagi Murdoch. Dia tampak gelisah dan panik ketakutan. Saat tiba di pangkalan, Om John berupaya mendaratkan helikopternya yang rusak parah. Setelah mendarat, Om John langsung mengambil senjata. Orang pertama yang dia hajar adalah kaki tangan Murdoch. Sementara itu, tim medik memberikan pertolongan kepada para tawanan perang. Om John lalu memasuki markas. Dengan senjata mesin di tangannya, dia menghancurkan semua peralatan dan komputer yang ada di sana. Lalu setelah itu, dia mendatangi Murdoch yang terlihat ketakutan melihat Om John. I don't make the orders. I take them just like you. You know there's more men out there. Find them, or I'll find you. Troutman kemudian meyakinkan Om John untuk kembali bersama mereka karena dia kini telah dibebaskan. Film pun diakhiri di mana Troutman bertanya kepada Om John apa yang dia inginkan. Om John menjawabnya bahwa dia hanya ingin negaranya mencintai tentaranya, seperti para tentara yang mencintai negaranya. Lalu dia pun beranjak pergi. Demikian episode Rambo 2 kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Dukung terus channel 99% Movie agar kami bisa terus eksis dan berkarya untuk kalian. See you and bye-bye.